never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Pada musim MotoGP 2025, Ducati Corse meraih kesuksesan besar dengan mendominasi kejuaraan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul dinamika internal yang melibatkan dua pembalap utamanya, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Sporting Director Ducati Corse, Mauro Grasili, mengakui bahwa meskipun timnya mencapai puncak prestasi, tantangan baru muncul dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan di antara para pembalapnya. Pada musim 2024, Ducati menunjukkan dominasinya dengan memenangkan 19 dari 20 balapan Grand Prix. Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi para pembalap seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Namun, keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez sebagai tandem baru Bagnaia pada musim 2025 menimbulkan berbagai spekulasi dan harapan. Grasili menyebut musim tersebut sebagai pengalaman yang penuh emosi, terutama saat harus memutuskan formasi tim untuk musim 2025. Kedatangan Marquez ke tim Ducati Lenovo disambut dengan antusiasme tinggi. Grasili menggambarkan suasana di garasi yang positif, di mana Marquez dan Bagnaia langsung menunjukkan komunikasi yang baik. Marquez sendiri menunjukkan adaptasi yang cepat dengan motor Ducati, memberikan harapan besar bagi tim untuk mempertahankan dominasinya. Meskipun Ducati memutuskan untuk tetap menggunakan mesin GP24 untuk musim 2025, beberapa modifikasi dilakukan untuk meningkatkan performa. Namun, bagi Bagnaia, adaptasi terhadap versi hibrid dari GP24 ini tidak berjalan mulus. Ia mengungkapkan ketidaknyamanannya, terutama terkait cengkeraman ban belakang yang dirasakannya berbeda dibandingkan dengan Desmosedici GP24 murni yang digunakannya pada musim 2024. Pada musim tersebut, Bagnaia mampu tampil sempurna dengan meraih 11 kemenangan. Dalam sebuah wawancara, Bagnaia menyatakan, "Saya tidak bisa mengendarai motor ini seperti biasanya. Ketika saya merasakan sensasi yang pas, saya akan kembali berjuang untuk menang." Pernyataan ini menunjukkan tekadnya untuk segera menemukan solusi atas kendala yang dihadapinya. Sementara Bagnaia berjuang dengan adaptasinya, Marquez justru menunjukkan performa gemilang sejak awal musim. Ia berhasil memenangkan 2 seri awal MotoGP 2025, menunjukkan adaptasi yang cepat dan kemampuan luar biasa dalam memaksimalkan potensi motor Ducati. Keberhasilan Marquez ini menimbulkan perasaan cemburu dan frustrasi pada Bagnaia, yang merasa tertinggal dari rekan setim barunya. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan manajemen Ducati. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, mulai mengkhawatirkan performa Bagnaia setelah 2 kali dikalahkan oleh Marquez di seri pertama MotoGP 2025. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat Bagnaia adalah juara dunia 2 kali berturut-turut yang diharapkan dapat terus memberikan performa terbaiknya. Sebagai Sporting Director, Mauro Grasili memiliki peran krusial dalam menjaga keharmonisan tim. Ia menyadari bahwa kecemburuan dan ketegangan antara dua pembalap utamanya dapat berdampak negatif pada performa tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, Grasili mengambil langkah proaktif dengan mendengarkan masukan dari Bagnaia dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Grasili menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pembalap dan tim teknis. Ia percaya bahwa dengan mendengarkan keluhan dan masukan dari Bagnaia, tim dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan pada motor agar sesuai dengan gaya balapnya. Selain itu, Grasili juga mendorong terjalinnya hubungan yang harmonis antara Bagnaia dan Marquez, sehingga keduanya dapat saling mendukung dan belajar satu sama lain. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Bagnaia, tim Ducati melakukan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah mempertimbangkan penggunaan kembali motor Desmosedici GP24 murni yang telah terbukti sukses pada musim sebelumnya. Langkah ini diharapkan dapat membantu Bagnaia menemukan kembali kenyamanan dan performa terbaiknya di lintasan. Selain itu, Ducati juga fokus pada pengembangan motor yang lebih sesuai dengan kebutuhan kedua pembalapnya. Grasili bersama tim teknis bekerja keras untuk memastikan bahwa motor yang digunakan dapat memberikan performa optimal bagi Bagnaia dan Marquez. Pendekatan ini menunjukkan komitmen Ducati dalam mendukung kedua pembalapnya untuk mencapai hasil terbaik. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, Ducati berharap dapat mempertahankan dominasinya di MotoGP 2025.
Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kedua pembalap utamanya dapat bekerja sama dengan harmonis dan saling mendukung. Grasili menekankan bahwa kesuksesan tim tidak hanya bergantung pada performa individu, tetapi juga pada kerjasama dan komunikasi yang baik antara semua anggota tim. Bagnaia dan Marquez diharapkan dapat mengesampingkan perasaan cemburu dan fokus pada tujuan bersama, yaitu membawa Ducati meraih kemenangan demi kemenangan. Dengan dukungan penuh dari tim dan manajemen, keduanya memiliki potensi untuk menciptakan era keemasan bagi Ducati di ajang balap paling bergengsi. Bagnaia layangkan protes ke bos Ducati. Desmosedici GP24 Hybrid dinilai terlalu bertumpu pada Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 baru berjalan beberapa seri, namun tensi di dalam tim pabrikan Ducati Lenovo sudah memanas. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali berturut-turut, 2022 dan 2023, dikabarkan melayangkan protes kepada bos Ducati, Gigi Dall'Igna, terkait pengembangan motor Desmosedici GP24 Hybrid. Ia merasa bahwa pengembangan motor Ducati tahun ini terlalu bertumpu pada masukan dari rekan setimnya, Marc Marquez, yang baru bergabung dengan tim setelah meninggalkan Honda. Sejak kedatangannya ke Ducati, Marquez menunjukkan adaptasi luar biasa dengan Desmosedici GP24 Hybrid, sebuah versi pengembangan lanjutan dari GP24 murni yang digunakan oleh Bagnaia musim sebelumnya. Hasilnya terlihat nyata di lintasan. Marquez berhasil tampil dominan dalam beberapa balapan awal musim ini, termasuk meraih kemenangan di Thailand dan Argentina. Sebaliknya, Bagnaia tampak kesulitan beradaptasi dengan motor yang kini terasa lebih agresif di bawah pengaruh masukan Marquez. Bagnaia merasa bahwa perubahan pada motor, terutama pada aerodinamika dan sistem elektronik, lebih mengakomodasi gaya balap Marquez yang agresif dalam pengereman dan cepat beradaptasi di tikungan. Sebaliknya, bagi Bagnaia, perubahan ini membuatnya kehilangan feeling terhadap motor, sesuatu yang sangat krusial bagi pembalap dalam mengekstraksi potensi maksimal dari kuda besi mereka. Bagnaia menegaskan bahwa Desmosedici GP24 murni, yang dikembangkannya sejak pertengahan 2023, adalah motor yang dapat digunakan oleh semua pembalap Ducati dengan baik. Namun, sejak Ducati memutuskan untuk menggunakan versi hibrid yang mengadopsi masukan dari Marquez, Bagnaia merasa dirinya semakin kesulitan. Saya bisa memenangkan 11 balapan di musim 2024 dengan GP24 murni, motor yang saya pahami luar dalam. Tapi sekarang, dengan perubahan yang lebih menyesuaikan gaya Marc, saya harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan perasaan yang sama dengan motor, ujar Bagnaia dalam sebuah wawancara. Sementara itu, Marquez justru menganggap bahwa perubahan ini adalah bagian dari evolusi alami sebuah motor dalam MotoGP. Setiap pembalap memiliki gaya berbeda, dan saya hanya memberikan masukan saya kepada tim untuk membuat motor yang lebih kompetitif, kata Marquez. Merasa terpinggirkan dalam proses pengembangan motor, Bagnaia secara langsung mengutarakan keberatannya kepada bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Ia meminta agar Ducati memberinya kebebasan untuk kembali menggunakan Desmosedici GP24 murni, tanpa perubahan yang terlalu banyak dari versi hibrid. Namun, Ducati berada dalam posisi sulit. Marquez datang dengan pengalaman dan rekam jejak luar biasa bersama Honda, sekaligus mencicipi GP23 tim Gresini dan masukan darinya memang terbukti efektif dalam membuat Desmosedici GP24 hibrid lebih cepat di tangan sang 8 kali juara dunia tersebut. Di sisi lain, Ducati tidak ingin kehilangan Bagnaia, pembalap yang telah memberikan 2 gelar juara dunia dan menjadi ujung tombak proyek mereka sejak kepergian Andrea Dovizioso. Menjelang seri MotoGP Amerika yang akan digelar di Circuit of the Americas, COTA, Austin, Texas, Bagnaia berharap dapat kembali menggunakan Desmosedici GP24 murni. Sirkuit ini dikenal memiliki karakteristik yang cukup teknikal dengan kombinasi tikungan cepat dan trek lurus panjang yang membutuhkan keseimbangan antara aerodinamika dan traksi. Saya ingin kembali menggunakan GP24 murni di Austin. Saya percaya dengan motor ini saya bisa lebih nyaman dan kembali bertarung di depan, ungkap Bagnaia. Ducati masih mempertimbangkan permintaan Bagnaia ini. Jika mereka mengizinkannya,
Ini bisa menjadi titik balik bagi sang juara bertahan untuk membuktikan bahwa pengembangan yang ia lakukan sebelumnya masih kompetitif. Namun, jika Ducati tetap memaksa penggunaan versi hibrid, maka bisa jadi ketegangan internal dalam tim akan semakin meningkat. Persaingan antara Bagnaia dan Marquez di dalam tim pabrikan Ducati mengingatkan pada rivalitas klasik antara Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha pada era 2010-an. Ducati harus berhati-hati dalam menangani situasi ini agar tidak terjadi konflik berkepanjangan yang justru merugikan tim. Sejauh ini, Ducati masih menegaskan bahwa tidak ada perlakuan spesial bagi salah satu pembalap. Kami ingin kedua pembalap kami mendapatkan motor terbaik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, tentu ada kompromi yang harus dibuat dalam pengembangan motor, ujar dalinya. Sementara itu, Marquez tampak tidak terlalu ambil pusing dengan situasi ini. Saya hanya fokus pada balapan dan mendapatkan hasil terbaik. Apapun keputusan Ducati, saya akan tetap memberikan 100% di lintasan, kata Marquez. Bagnaia saat ini berada di persimpangan jalan dalam karirnya di Ducati. Jika ia terus kesulitan dengan GP24 hibrid, masa depannya di tim bisa menjadi tidak pasti. Mengingat Ducati selalu mencari pembalap yang bisa langsung beradaptasi dengan perkembangan terbaru. Namun, jika Ducati mengakomodasi permintaannya untuk kembali ke GP24 murni dan hasilnya membaik, maka situasi bisa berubah. Di sisi lain, Marquez menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di grid, bahkan dengan motor baru. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin Ducati akan lebih condong memberikan pengembangan motor ke arah yang lebih menguntungkan Marquez. MotoGP Amerika mendatang bisa menjadi titik kritis bagi Ducati dalam menentukan arah pengembangan motor mereka untuk sisa musim ini. Apakah mereka akan tetap bertumpu pada masukan Marquez, atau memberi Bagnaia kesempatan untuk kembali dengan motornya sendiri? Jawabannya akan segera terungkap di lintasan. Bagnaia tak sanggup hadapi Marc Marquez, berpikir untuk kembali menggunakan Desmosedici EP24 murni. Francesco Bagnaia tidak merasa nyaman dengan Ducati Desmosedici GP24 hibrid. Sementara, Marc Marquez, dengan versi terbaru, dan Alex Marquez, dengan GP24, terus mendominasi di awal musim 2025 dengan menempati posisi pertama dan kedua. Pembalap Italia itu malah mengalami kesulitan, seperti yang ditunjukkan pada Grand Prix terakhir di Argentina. Setelah meminimalkan kerusakan di Thailand dengan 2 tempat ketiga, juara MotoGP 2022 dan 2023 mengulangi posisi tersebut dalam sprint di Termas de Rio Hondo, sedikit lebih dekat dengan kedua saudaranya. Namun, balapan panjang minggu menegaskan kembali kurangnya perasaan pembalap kelahiran Turin itu, karena ia finish lebih buruk, P4, di belakang Franco Morbidelli dan Alex Marquez. Bagnaia pun tertinggal 31 poin di belakang rekan satu timnya yang baru, Marc Marquez. Jadi jelas terlihat bahwa, meskipun motor tim pabrikan Ducati sangat mirip dengan GP24 setelah mesin, sasis, dan paket aerodinamika baru dibuang pada pramusim, Bagnaia belum merasa nyaman dengan fitur-fitur baru tersebut. Rider bernomor 63 sangat fokus pada pengembangan dalam pengujian musim dingin, dan tiba di Thailand dengan tugas untuk menemukan perasaan yang tepat. Hanya saja, baik Burira maupun Termas tidak memberinya perasaan itu. Meskipun akhir pekan lalu, ia mengambil langkah maju dengan kembali ke bagian motor yang digunakannya untuk memenangi 11 balapan panjang pada 2024 dan nyaris meraih gelar juara dunia. Murid Valentino Rossi itu mengungkapkan pada hari Minggu lalu, setelah balapan panjang kedua musim ini, bahwa ada kemungkinan untuk kembali ke versi lengkap Desmosedici GP24 tanpa bagian tahun 2025 yang memungkinkan untuk mengambil langkah mundur pada putaran berikutnya dalam kalender, Grand Prix of the Americas di Austin, 28-30 Maret. Dia mengatakan kepada media, termasuk motorsport.com, kami membuat langkah maju selama akhir pekan, tetapi saya masih kehilangan sesuatu, seperti kontrol ban belakang, dan itu aneh mengingat motornya mirip dengan tahun lalu. Mungkin mulai balapan berikutnya saya akan kembali ke GP24, karena saat ini perasaan saya sangat aneh. Kami harus terus bekerja, tetapi kami harus menyelesaikan masalah ini. Saya berharap lebih dari diri saya sendiri,
Tetapi sejak awal balapan saya kesulitan menemukan ritme saya. Memang benar bahwa saya tidak terlalu jauh di belakang dua pembalap pertama, karena saya 1/10 atau 1/10 lebih lambat di bagian pertama balapan. Tapi, itu sudah cukup untuk melihat bagaimana mereka bisa lolos, karena kemudian saya juga kehilangan waktu dalam pertarungan dengan Johann Zarco dan Franco Morbidelli. Lebih dari sekadar posisi keempat, hari ini adalah hari yang sulit. Saya berusaha keras untuk mengejar Franco Morbidelli, tetapi dengan ban lunak dia melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada saya. Kuncinya adalah menemukan perasaan saya lagi, karena dengan itu saya bisa bertarung untuk meraih kemenangan, bukan untuk tempat keempat. Itu bukan tempat saya, dan juga bukan tempat ketiga. Kami harus tetap fokus dan ingat bahwa ini bukan kecepatan saya. Saya tahu seberapa cepat kami bisa, jadi kami harus menyelesaikan masalah kami dengan mengingat hal tersebut. Tambahnya, terlihat yakin bahwa ia akan mampu membalikan keadaan. Bagnaia juga mengingatkan bahwa ini bukanlah pengalaman terburuknya di kejuaraan dunia MotoGP. Ini bukan situasi terburuk yang pernah saya alami. Tahun lalu, bagian pertama musim ini lebih buruk, tetapi perbedaannya adalah sekarang saya memiliki rival yang lebih konsisten, karena Marc belum membuat kesalahan. 31 poin sudah cukup banyak untuk mengejar ketertinggalan, dan kami harus memperhitungkan bahwa balapan berikutnya adalah di Austin, di mana ia sangat kuat. Tapi, kami harus mengatasi situasi ini secepat mungkin untuk mulai memulihkan poin, tuturnya. Ketika akhirnya ditanya bagaimana keluar dari masalah ini, dia berkomentar, bekerja keras seperti biasa. Di rumah, saya juga akan mencoba untuk memahami apa yang kurang dari kami saat ini. Saya mungkin harus mencoba beradaptasi dengan situasi ini, tetapi saya tahu bahwa dengan bekerja bersama tim saya akan dapat membuat perbedaan. Dibongkar bos Ducati Davide Tardozzi, awal buruk Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 tak hanya karena Marc Marquez. Awal musim MotoGP 2025 tidak berjalan sesuai harapan bagi juara bertahan Francesco Bagnaia. Sang pembalap Ducati itu kesulitan menunjukkan performa terbaiknya dalam beberapa seri awal musim ini. Setelah hanya mampu finish di posisi ketiga pada sprint race dan full race MotoGP Thailand, Bagnaia kembali mengalami kesulitan di MotoGP Argentina dengan hasil yang lebih buruk. Ia hanya mampu menempati peringkat ketiga pada sprint race, dan bahkan gagal naik podium dalam full race di sirkuit Termas de Rio Hondo. Hasil yang kurang memuaskan ini membuat Bagnaia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 43 poin. Ia tertinggal 31 poin dari pemuncak klasemen, Marc Marquez, serta terpaut 15 poin dari Alex Marquez yang menempati posisi kedua. Dengan selisih poin yang cukup besar setelah beberapa seri pertama, situasi ini menjadi perhatian serius bagi Ducati, terutama bagi bos tim, Davide Tardozzi. Dalam sebuah wawancara, Tardozzi mengungkapkan bahwa buruknya performa Bagnaia di awal musim ini tidak hanya disebabkan oleh keberadaan Marc Marquez di tim utama Ducati, tetapi juga karena kegagalannya bersaing dengan para pembalap dari tim satelit. Menurut Tardozzi, selain harus menghadapi tekanan dari Marquez, Bagnaia juga mengalami kesulitan dalam mengatasi persaingan dengan pembalap-pembalap lain yang semakin kompetitif, seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli. Keputusan Ducati untuk merekrut Marc Marquez ke tim utama memang menjadi topik perbincangan besar dalam dunia MotoGP. Kedatangan Marquez di tim pabrikan tentu meningkatkan tekanan bagi Bagnaia yang sebelumnya menjadi pembalap utama Ducati. Tak hanya harus berjuang mempertahankan gelarnya, Bagnaia juga kini berhadapan langsung dengan salah satu pembalap paling berbakat dan berpengalaman dalam sejarah MotoGP. Saya melihat Bagnaia keluar dari pit dan mukanya terlihat tidak ramah. Tidak diragukan lagi, dia punya masalah, karena memiliki teman satu tim yang kemudian menyalipnya, mengalahkannya. Itu hal yang jelas bisa terjadi dengan motor Anda, tim Anda. Jika Anda mengalami start yang buruk, maka itu bisa terjadi, ujar Tardozzi. Namun, menurut Tardozzi, tekanan terbesar bukan hanya datang dari Marquez, melainkan dari performa gemilang pembalap tim satelit seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli. Kedua pembalap ini mampu tampil konsisten dan bahkan berhasil naik podium dalam balapan penuh di Argentina.
Fakta bahwa Bagnaia gagal mengimbangi mereka menjadi salah satu sorotan utama dalam evaluasi Ducati terhadap performa awal musim ini. Dan itu bisa terjadi ketika rekan satu tim Anda adalah Marc Marquez. Tetapi kemudian dikalahkan pembalap-pembalap seperti Alex Marquez dan Franco Morbidelli adalah hal yang tidak bisa ditoleransi, lanjut Tardozzi dengan nada tegas. Meskipun hasil awal musim ini mengecewakan, Ducati masih optimis bahwa Bagnaia bisa kembali ke performa terbaiknya. Tardozzi dan tim Ducati saat ini sedang bekerja keras untuk menganalisis permasalahan teknis dan mental yang dihadapi Bagnaia. Salah satu fokus utama adalah bagaimana mengembalikan rasa percaya diri Bagnaia agar bisa bersaing lebih agresif dalam balapan selanjutnya. Di sisi lain, kehadiran Marquez di tim Ducati juga bisa menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Bagnaia. Jika ia mampu mengatasi tekanan dan kembali ke performa terbaiknya, bukan tidak mungkin ia akan bangkit dan kembali bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. MotoGP 2025 masih panjang, dan masih ada banyak kesempatan bagi Bagnaia untuk membalikan keadaan. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan di grid, ia harus segera menemukan solusi untuk kembali ke jalur kemenangan. Jika tidak, dominasi Ducati yang selama ini ia jaga bisa saja beralih ke tangan pembalap lain, termasuk rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Bos Ducati Davide Tardozzi ungkap alasan Francesco Bagnaia tampil membleh di MotoGP Argentina 2025. Grand Prix Argentina 2025 di sirkuit Termas de Rio Hondo menjadi ajang yang kurang bersahabat bagi juara bertahan MotoGP, Francesco Bagnaia. Sang pembalap Ducati Lenovo itu gagal naik podium dan hanya mampu finish di posisi keempat di belakang Marc Marquez, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli. Hasil ini tentu mengecewakan bagi tim Ducati, terutama setelah performa Bagnaia yang luar biasa di beberapa seri sebelumnya. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, akhirnya angkat bicara mengenai performa kurang maksimal Bagnaia di Argentina. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Tardozzi mengungkapkan bahwa masalah utama Bagnaia adalah soal pengaturan motor yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Motor tidak seperti yang kami inginkan, setting motor tidak sempurna, ujar Tardozzi. Menurutnya, kondisi trek yang tidak ideal semakin memperburuk situasi. Permukaan lintasan yang kotor dan sedikit basah membuat para pembalap kesulitan menemukan cengkeraman optimal. Tardozzi menjelaskan bahwa tim sudah berusaha menyesuaikan setup motor Bagnaia agar sesuai dengan karakter sirkuit, namun tetap saja sang pembalap tidak menemukan kenyamanan yang diharapkan. Akibatnya, ia tidak bisa memaksimalkan performanya sepanjang balapan. Tak hanya Bagnaia yang menghadapi masalah dengan setup motor. Menurut Tardozzi, Marc Marquez juga mengalami kendala serupa, namun Marquez lebih mampu beradaptasi dengan situasi. Bahkan masalah yang sama juga dihadapi Marc Marquez, namun Bagnaia lebih menderita karena ia belum menemukan setting motor yang sempurna untuknya. Jelas bahwa Marc jauh lebih cepat. Pecco berpikir untuk finish kedua, tetapi Alex finish di depan, tambahnya. Performa gemilang yang ditunjukkan oleh Alex Marquez dan Franco Morbidelli juga menjadi faktor lain yang membuat Bagnaia kesulitan menembus podium. Kedua pembalap tersebut mampu tampil lebih agresif dan mengatasi kondisi lintasan dengan lebih baik dibandingkan Bagnaia. Tardozzi menegaskan bahwa tim Ducati akan melakukan evaluasi mendalam untuk memahami apa yang salah dengan setup motor Bagnaia di Argentina. Mereka bertekad untuk segera menemukan solusi agar Bagnaia bisa kembali kompetitif di seri-seri selanjutnya. Kami harus melakukan analisis menyeluruh. Kami yakin Bagnaia akan kembali ke performa terbaiknya dalam balapan berikutnya. Ini hanya satu akhir pekan yang sulit, dan kami akan memastikan masalah ini tidak terulang lagi, ungkap Tardozzi. Bagnaia sendiri juga mengakui bahwa balapan di Argentina bukanlah akhir pekan terbaiknya. Meski kecewa, ia tetap optimis dan siap kembali bertarung di seri berikutnya. Saya merasa tidak nyaman dengan motor sejak awal akhir pekan. Kami sudah mencoba beberapa perubahan, tetapi belum menemukan keseimbangan yang pas. Ini bukan hasil yang saya inginkan, tapi kami akan bekerja lebih keras untuk kembali ke jalur kemenangan, ujar Bagnaia. Hasil balapan di Argentina membuktikan bahwa persaingan MotoGP musim ini semakin ketat.
Tidak hanya Bagnaia dan Marquez yang menjadi kandidat juara, tetapi juga Alex Marquez dan Franco Morbidelli yang menunjukkan performa impresif. Dengan kondisi ini, Ducati harus segera menemukan solusi agar Bagnaia bisa kembali bersaing di barisan depan. Apakah Ducati mampu mengatasi kendala yang dialami Bagnaia? Jawabannya akan terlihat di seri berikutnya yang akan berlangsung di Austin, Texas, dalam waktu dekat. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.